Shalom semuanya. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. Ya, tolong kasih jabat tangan kiri kanan saudara, katakan wajahmu penuh kemuliaan Tuhan. Yang percaya ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita, sekali lagi tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, hari ini kita akan masuk pada bagian yang terakhir dari seri khotbah transformasi manusia Allah. Dan di dalam bagian yang terakhir ini yang saya mau bagikan kepada kita semua, judul khotbahnya adalah Walk by Faith Not by Sight, atau berjalan karena iman bukan karena melihat. Mari kita baca Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Langsung saja ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara. Sebab hidup kami ini, yang ngomong ini siapa? Rasul Paulus. Saya percaya ini manusia Allah. Yang setuju boleh katakan amin saudaraku. Ya, ini manusia Allah, ini manusia rohani yang ngomong. Dia ngomong begini, sebab hidup kami ini, artinya hidup manusia Allah, hidup manusia rohani adalah hidup karena percaya, hidup dengan iman, bukan karena melihat. Nah, ini bedanya antara manusia Allah dan manusia dunia. Bedanya kalau kita jadi manusia roh dan kita hanya jadi manusia jasmani saja. Yang satu hidup dengan iman, yang satu hidup sejauh dengan apa yang bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Ini perbedaan yang prinsip sekali. Karena Rasul Paulus ngomong, sebab kami ini, hidup kami ini, hidup karena percaya. Manusia rohani percaya kenapa? Kenapa kita hidup dengan iman? Saya mau ngomong begini sama saudara, itu bukan iman yang buta. Bukan asal percaya. Pokok aku percaya aku sembuh. Pokok aku percaya aku diberkati. Bukan asal. Bukan iman buta. Saudaraku, dia hidup karena iman. Manusia Allah hidup karena iman. Rasul Paulus hidup karena iman. Karena dia kenal siapa Tuhan. Dia kenal siapa yang dia sembah. Dia kenal bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia kenal bahwa apa yang tidak ada Tuhan bisa buat jadi ada. Dan karena dia kenal sama Tuhan, orang kalau kenal orang percaya. Orang kalau kenal dia punya iman. Kalau kita kenal sama Tuhan itu iman yang sejati. Ya, kalau saudara tiba-tiba muncul satu gambaran di benak saya, ya kalau saudara jual rumah misalnya, cuma dikasih cek saja. Kalau saudara nggak kenal sama orang itu belum tentu Anda mau percaya, betul. Tapi kalau Anda kenal siapa dia, orang yang terpercaya, saudara percaya, ceknya pasti jadi. Itu bukan iman buta, ada dasarnya, betul? Ya, bukan berharap-harap kosong. Banyak orang pokok aku sembuh. Tapi nggak sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan. Nggak sungguh kenal siapa pribadinya. Nggak ngalami Tuhan secara pribadi. Ini beda. Rasul Paulus ngomong hidup kami ini hidup karena percaya. Dan dia punya percayanya kuat sekali karena dia sangat kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Kalau saya sebut saudaraku, ini iman kelas berat. Kalau iman kelas ringan ditonjok sebentar langsung jatuh. Tapi iman kelas berat, dia ngalami tantangan, dia ngalami badai. Mungkin sempat juga dipertanyakan sama orang lain, tapi imannya tetap teguh. Karena dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Doa saya setiap jemaat di tempat ini bukan hidup karena melihat saja. Lebih dari itu, kita hidup karena percaya. Kita hidup dengan iman karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, kita percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin.
Jadi ini perbedaan yang prinsip sekali antara manusia jasmani dan manusia Allah. Antara manusia jasmani dan manusia Allah. Saudaraku, sama-sama mengalami situasi yang sama. Tapi manusia jasmani dan manusia Allah responnya akan beda sekali. Abraham, dia sudah lanjut usianya dan dia tidak juga punya anak. Sama-sama ada di dalam situasi yang sama. Tapi orang kalau belum jadi manusia Allah, masih jadi manusia jasmani, akan punya respon yang berbeda sekali. Kalau kita ada dalam situasi Abraham satu, sangat tidak mudah. Manusia jasmani, saudaraku, ada dalam situasi Abraham. Sudah lanjut usianya, tapi belum juga punya anak. Ini kayaknya kemungkinan besar kesimpulannya tidak bakal bisa punya anak. Itu kesimpulan yang sangat logis. Benar? Ya. Sudah nggak subur lagi Abrahamnya. Saranya juga nggak subur lagi. Kesimpulan kita karena manusia jasmani hidup dengan yang kita lihat saja. Kesimpulannya adalah tidak bakal bisa punya anak. Terus kemudian Abraham dan Sarah kita pelajari dalam Alkitab. Mereka sudah berdoa sekian lama, berharap sekian lama, mengharapkan mujizat sekian lama, mengimani sekian lama. Tapi sampai di hari tua mereka belum punya anak juga. Kesimpulannya jangan-jangan kita salah dengar suara Tuhan. Banyak orang kalau belum sampai ngalami transformasi jadi manusia Allah akan ngambil kesimpulan yang salah. Kenapa? Karena kita ambil kesimpulan kita dengan melihat apa yang ada, apa yang di depan mata kita. Itu manusia jasmani. Itu manusia jasmani. Ini cara kerja manusia jasmani. Tapi yang luar biasa, Abraham, saya percaya dia sudah mengembangkan manusia rohnya. Dan saya percaya Abraham ini adalah manusia Allah. Abraham bergaul sama Tuhan. Abraham kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Itu sebabnya sekalipun faktanya bicara dia nggak bisa punya anak. Coba Anda baca di Alkitab, Anda akan temukan Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar buat Abraham untuk berharap. Gak ada dasar loh. Gak ada dasar. Manusia jasmani pasti ngomong apa dasarnya. Gak logis. Gak masuk akal. Tapi sekalipun gak masuk akal. Tapi karena dia kenal bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia percaya apa yang Tuhan janjikan. Tuhan akan genapkan. Amin. Karena dia percaya ini manusia Allah. Bahkan Alkitab mencatat begini, makin hari, makin tua, sekalipun begitu lama dia menunggu, dan anak yang dia nantikan tidak juga Tuhan berikan, janji dari Tuhan tidak juga tergenapi. Ditulisnya begini, Abraham imannya bukan tambah lemah. Abraham justru semakin diperkuat dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Ini manusia Allah, manusia jasmani. Awalnya kalau dengar khotbah tentang iman, waduh, kita langsung bangkit, kita langsung semangat, amin, amin, kita percaya, kita percaya. Tapi kalau kita nunggu tambah lama, tambah nunggu, biasanya imannya tambah turun. Imannya longgar, benar? Itu manusia jasmani. Tapi Abraham sudah transformasi jadi manusia Allah. Walaupun lama, walaupun sampai tua dia menunggu. Alkitab mencatat, saudaraku, dia imannya nggak tambah lemah. Malahan dia semakin diperkuat dalam kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kenapa? Ini bukan iman buta, ini bukan iman yang nggak punya dasar. Ini orang yang kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Ini orang yang tahu bahwa firman Allah bukan firman yang kosong. Ini adalah orang yang tahu bahwa firman Allah itu punya kuasa. Dan karena itu dia percaya. Karena itu dia tetap percaya. Saya berdoa iman yang dipunyai Abraham seperti ini juga yang ada dalam hati setiap orang di tempat ini. Tuhan bangun manusia roh kita, Tuhan kembangkan manusia roh kita. Kita ngalami transformasi jadi manusia Allah. Sehingga kita bisa percayanya sama Tuhan, hidup benar-benar dengan iman. Bukan karena melihat. Dan karena iman itu Yesus katakan terjadilah sesuai dengan imanmu. Karena itu
Abraham menjaga, Abraham mempertahankan imannya. Sungguh-sungguh apa yang mustahil jadi kenyataan. Harusnya nggak mungkin mereka bisa punya anak, tapi Abraham, Sarah bisa punya anak. Dan terjadi sungguh-sungguh. Saya berdoa pagi hari ini apa yang selama ini mustahil terjadi dalam hidup saudara, Tuhan akan kerjakan sesuatu, Tuhan bangkitkan iman saudara, mujizat terjadi, jawaban doa terjadi, pemulihan terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Salah satu jemaat kita divonis oleh dokter kanker otak stadium 4. Berarti sudah stadium akhir. Umurnya hanya 3 bulan. Secara manusia tidak ada harapan. Secara manusia semua sudah dicek berkali-kali memang seperti itu. Sudah pasti lewat. Betul? Ya. Tapi dia dengar khotbah tentang iman. Dia percaya sama Tuhan. Setiap minggu dia datang di gereja. Dan kemudian dia dengar firman Tuhan disampaikan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dibangkitkan imannya, dia tetap percaya. Dia tetap percaya, dia melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu berlalu, seminggu berlalu, sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan harusnya dia mati. Tapi 3 bulan tetap segar. Aneh. Diperiksa ke dokter saudaraku, dokternya bingung. Kok belum mati? Dicek sama dia, kankernya sudah enggak ada. Penasaran, cek ke rumah sakit lain lagi, tidak ada lagi. Cek ke rumah sakit yang lain lagi, tidak ada lagi. Sudah sembuh karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini bisa jadi ada orang-orang di tempat ini, ada di antara kita di tempat ini yang mungkin ada dalam situasi seperti Abraham. Sudah divonis tidak bakal bisa punya anak. Kalau tadi kesaksian yang saya ceritakan sudah divonis umurnya hanya 3 bulan. Mungkin secara manusia saudara sudah divonis, secara keuangan Anda ngerti. Gak mungkin terbayar hutang itu. Gak mungkin terselamatkan bisnis itu. Mungkin saudara secara manusia gak mungkin bisa punya anak atau punya rumah. Mungkin secara manusia keluargamu gak mungkin bisa diselamatkan. Itu mungkin kenyataannya. Itu yang kita lihat dengan manusia jasmani. Tapi hari ini mari kita katakan seperti Rasul Paulus. Karena hidup kami bukan hidup karena melihat. Tetapi hidup karena percaya. Hidup karena iman. Karena kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau melihat Anda pasti down. Ngelihat kenyataan yang sudah divonis gitu, pasti down. Siapa yang nggak down? Manusia mana yang nggak down? Tetapi sekalipun yang kita lihat seperti itu, saya mau ngomong sama saudara, kita punya Tuhan yang lebih daripada apapun juga di dunia. Karena itu mari kita hidup dengan iman. Amin. Kita hidup dengan iman, kita hidup karena percaya. Gereja kita di Jakarta, saudaraku, sudah selama 10 tahun kita jalankan sekian waktu lamanya. Kita coba bangun. Sadari sejak sekitar 16-17 tahun yang lalu. Tapi sampai pada akhirnya beberapa tahun yang lalu mau gak mau terpaksa berhenti. Sudah coba, sudah berusaha, sudah kita kotak-katik gimana caranya diusahakan, tapi sudah akhirnya ibadah pun berhenti. Gerejanya ditutup. Jadi secara manusia sudah boleh dikatakan nasi sudah jadi bubur. Secara manusia sudah terbukti gagal, secara manusia sudah terbukti tidak mampu, secara manusia sudah terbukti kalah. Tapi terus kemudian Pak Obaja ngomong, kita bangun lagi. Kita percaya Tuhan pasti menyertai. Kita percaya Tuhan pasti menolong. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya percaya hanya manusia Allah yang bisa ngomong begitu.
Kalau Anda sudah berusaha 10 tahun dan akhirnya gagal, pasti kesimpulannya lain. Berusaha 10 tahun dan terbukti, sudah terbukti loh. Ini bukan baru pertama coba. Sudah 10 tahun dan terbukti, nggak jalan, nggak bisa. Ya, pasti kesimpulannya, aduh rasanya nggak lagi deh. Tapi ternyata Pak Obaja ngomong, kita mulai lagi. Jadi yang dilihat dengan mata jasmani gagal. Tetapi dengan iman kita melihat berhasil. Itu manusia Allah. Saya percaya Tuhan akan bicara sama beberapa orang di tempat ini. Sekarang Anda lihat gagal. Tapi dengan iman ada kemenangan, ada keberhasilan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Haleluya. Akhirnya kita mulai lagi. Kita mulai lagi. Dengan segala yang ada ya sudah kita lakukan yang terbaik. Dan yang luar biasa saudaraku, gerejanya ya tetap sama, jemaatnya ya tetap sama, semuanya ya tetap sama. Kita lakukan yang terbaik, tapi memang Tuhan itu punya waktu. Kayak Abraham, digenapi janjinya Tuhan punya waktu. Kadang-kadang Tuhan memang sedang mendidik kita berjalan dengan iman, bukan berjalan karena melihat. Dan sampai di waktunya Tuhan balikkan keadaan begitu saja. Hanya dalam waktu beberapa tahun, sekarang gereja kita di Jakarta sudah lebih dari 1.000 jemaat. Yang sudah tutup, yang sudah gagal, sekarang mengalami breakthrough di level berikutnya, sudah 1.000 jemaat. Bahkan rencananya akhir tahun ini atau awal tahun depan kita akan pindah ke tempat yang lebih baru. Jadi kita di Jakarta itu di satu area namanya Central Park Mall. Mungkin kalau ada fotonya bisa ditampilkan. Nah, Anda bisa lihat di situ. Ya. Ini tempat yang baru. Yang nanti kita akan ada di sana. Jadi ini tempat yang di area Central Park itu saudaraku. Ini area tower yang paling premium, paling bagus. Tuhan buka jalan, kita akan pindah ke situ. Awal tahun ini. Akhir tahun ini atau awal tahun depan. Ya, itu mungkin nanti kapasitas sekitar hampir 1.500. Ya. Padahal nasi sudah jadi bubur. Kenyataan 10 tahun berjuang terbukti gagal. Tapi oleh iman, by faith, kita bangkit lagi. By faith, oleh iman, kita berjuang lagi. Dan memang Tuhan kita, kalau saya ngomong, the God of turn around. Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan. Kegagalan dibalikkan jadi keberhasilan. Kekalahan dibalikkan jadi kemenangan. Kalau ada di antara saudara yang sekarang sedang terpuruk, keadaan saudara akan dibalik oleh Tuhan. Hari ini katakan, Tuhanku adalah Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan. Kemiskinan dirubah jadi kelimpahan. Kegagalan dirubah jadi keberhasilan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan yang sanggup merubah keadaan kita. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, mari kita maju lagi. Ibrani 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita akan maju lagi tentang hidup oleh iman ini. Saya bacakan buat saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman. Coba Anda perhatian. Jangan lewatkan ayat ini. Ini kuasa penciptaan. Alam semesta dijadikan oleh apa? Firman. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat yang ketiga itu dimulai karena iman. Ayat yang pertama bicaranya tentang iman. Ditulis di sini, alam semesta dijadikan oleh firman dengan iman. Dijadikannya alam semesta yang gak ada tadinya jadi ada, gelap jadi terang.
jadi oleh firman yang disampaikan dengan iman. Kalau saudara mau yang nggak ada jadi ada. Kalau saudara mau mujizat terjadi. Kalau saudara mau kesembuhan terjadi. Kalau saudara mau pemulihan yang terjadi. Terjadinya oleh firman dengan iman. Ini firman Tuhan. Ini yang Alkitab katakan. Dan yang namanya iman, saudaraku, sebenarnya setiap orang sebenarnya sudah hidup oleh iman. Sebenarnya begitu. Tapi ada bedanya antara iman manusia jasmani dan iman manusia Allah. Manusia jasmani juga punya iman. Tapi imannya terhadap perkara-perkara yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Benar? Kalau manusia Allah, dia punya iman melampaui yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Walaupun mata jasmaninya ngelihatnya begitu, tapi dia percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ini bedanya sebenarnya antara manusia jasmani dan manusia Allah. Saya mau kasih gambaran begini. Saya tanya sama saudara, ini sekarang imannya manusia jasmani. Buktinya semua orang sudah punya iman. Kalau saudara punya anak, dan saya bersyukur saya juga baru saja dikaruniai satu lagi anak. Jadi Pak Obaja tambah satu cucu lagi. 3 bulan yang lalu saudaraku, semuanya anugerah Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, katakanlah anak saya ini dikasih anak. Waktu datang ke dunia, pasti baby dulu dong. Benar? Bayi dulu dong. Bayi dulu. Yang kita lihat sekarang ini, kalau saudara lihat anak saya sekarang ini, yang saudara lihat adalah bayi. Tapi saudara percaya enggak? 5 tahun dari sekarang dia nggak akan tetap bayi. Walaupun yang kita lihat masih bayi nih, masih besarnya segini nih. Tapi percaya enggak saudara, 5 tahun lagi dia sudah akan tumbuh jauh lebih tinggi. Jauh lebih besar. Percaya enggak? Percaya, itu iman. Tapi iman yang seperti itu iman jasmani. Itu iman terhadap perkara-perkara natural. Dan kita imannya sudah sangat alami sekali. Saudara mungkin nanti setelah ibadah punya janjian, ayo kita ketemuan ya. Mungkin sama teman saudara, kita ketemuan ya, nanti sore kita makan malam bersama. Saudara waktu janjian seperti itu, saudara janjiannya dengan iman. Kenapa saya ngomong dengan iman? Karena saudara jaminannya apa? Nanti sore Anda bisa ketemuan. Apa nggak ada kemungkinan bakal ada halangan? Apa nggak ada kemungkinan bakal tiba-tiba muncul satu keperluan mendadak dan kemudian Anda tidak bisa hadir atau teman saudara nggak bisa hadir? Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi yang membuat pertemuannya bisa batal. Kalau dipikir begitu, ada begitu banyak kemungkinan yang membuat janjian kita bisa batal. Tapi oleh iman kita yakin nanti kita bisa ketemu. Benar? Itu iman yang sudah alami kita punya. Tapi imannya terhadap perkara-perkara jasmani. Nah, kalau orang hanya mengembangkan manusia jasmani, kita hanya bisa sejauh itu. Pokok yang bisa dilihat dengan mata jasmani, didengar telinga jasmani, masuk akal dengan pikiran jasmani. Kenapa? Karena manusia jasmani tidak kenal Tuhan. Tidak kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Tapi kalau saudara dan saya membangun manusia roh. Saudara dan saya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan Anda kenal siapa yang Tuhan sembah. Siapa Tuhan yang Anda sembah. Anda kenal kuasa firman Tuhan yang sanggup dia lakukan. Maka iman saudara akan naik level. Dari yang tadinya cuma punya iman atas perkara-perkara jasmani yang bisa dilihat dengan mata. Sekarang yang tidak bisa dilihat dengan mata. Oleh iman kita percaya. Saya berdoa ini akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita saat ini. Iman setiap orang di tempat ini dibuat Tuhan naik level. Tadinya iman terhadap perkara jasmani. Sekarang naik level terhadap perkara-perkara yang mustahil. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Nah, saya sudah ketemu sama orang-orang yang imannya saudaraku
sudah alami sekali terhadap perkara-perkara supranatural. Imannya untuk mengalami mujizat, bahkan melakukan mujizat, itu alami sekali. Saya mau kasih contoh salah satu rasul yang sangat luar biasa yang dipakai Tuhan. Pada masa itu adalah Smith Wigglesworth. Saya yakin kalau saudara sudah berapa tahun jadi orang Kristen, Anda pasti pernah dengar nama yang satu ini. Ini orang yang dipakai Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Orang mati, sekian belas orang mati bangkit. Bukan 1, 2, tapi belasan orang mati bangkit. Saudaraku, buat orang seperti Smith Wigglesworth dan manusia Allah yang lain, yang namanya kesembuhan ilahi itu bukan sesuatu yang kalau orang Solo ngomong tak imani. Bukan gitu. Itu sesuatu yang pasti, itu kesembuhan ilahi itu bukan untung-untungan. Buat dia kalau dia melayani ibadah seperti ini dan dia berdoa untuk kesembuhan ilahi, ya seharusnya kesembuhan ilahi pasti terjadi. Kalau nggak terjadi itu malah mujizat. Saudara, apa yang saya maksudkan? Kayak tadi, buat kita yang sudah terbiasa bayi jadi bertumbuh jadi anak, tambah besar, itu alaminya masuk akalnya ya kayak gitu harusnya. Kalau nggak kayak gitu malah sebenarnya nggak kurang normal, benar? Jadi iman kita sudah alami sekali terhadap perkara jasmani. Demikian juga imannya Smith Wigglesworth terhadap kesembuhan ilahi itu sudah kayak lancar sekali. Sudah bukan untung-untungan lagi, sudah iman dengan keyakinan yang kokoh. Makanya Rasul Paulus ngomong, aku punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil Yesus Kristus. Karena Injil itu kekuatan Allah. Dia punya keyakinan yang kokoh. Jadi kalau dia doa, ya dia gak punya pemikiran mujizat, gak bakal ada kemungkinan gak terjadi. Gak ada kemungkinan buat dia. Kalau berdoa mujizat pasti terjadi. Itu iman yang sudah alami sekali. Tapi ini iman manusia Allah terhadap kesembuhan ilahi, terhadap mujizat. Saya sudah pernah melayani bersama dengan orang-orang yang Tuhan kasih karunia kenabian yang kuat sekali. Karunia profetik yang kuat sekali. Dan saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kita duduk makan begini. Banyak orang saudaraku. Dan hamba Tuhan, saya minta doain satu-satu. Ini orang baru datang, gak kenal siapa-siapa, doain satu-satu. Tapi satu persatu, semuanya yang dia tidak kenal, dia bisa cerita satu persatu kayak semuanya, kayak dia baca buku tentang hidupnya mereka. Dan saya kenal siapa semua orang ini pimpinan-pimpinan di gereja kita, pelayan Tuhan di gereja kita. Dan saya tahu tidak mungkin buat hamba Tuhan itu tahu tentang hidup mereka. Itu pertama kalinya mereka ketemu. Dan dia bisa cerita begitu. Itu imannya terhadap nubuat. Imannya terhadap karunia-karunia roh itu sudah natural sekali. Dia sudah mengalir dengan sangat kuat di situ. Dengan sangat tajam di situ. Ini manusia Allah. Ini hanya bisa terjadi kalau saudara dan saya mengembangkan manusia roh. Bukan sekedar asal tak imani. Bukan iman buta, bukan iman asal-asalan. Iman karena saudara kenal siapa Tuhan yang saudara sembah. Bukan iman yang sembarangan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi hari ini mari kita bangun manusia Allah. Manusia roh di dalam diri kita. Buat pendeta Yonggi Cho yang namanya bangun gereja. Kalau dia bangun gereja, pasti gerejanya besar. Kalau pendeta Yonggi Cho bangun gereja, gerejanya nggak maju, gerejanya kecil, itu malah mujizat. Karena dia bangun gereja, gereja pasti maju. Itu normalnya begitu. Jadi yang buat orang lain itu untung-untungan. Buat orang lain, wah moga-moga jadi nggak ya. Tapi buat dia itu sudah pasti jadi. Kayak secara jasmani anak tadi yang bayi, ya sudah pasti dia akan tumbuh jadi lebih besar. Itu sudah harusnya begitu.
Kalau kita bangun manusia Allah, kita bangun manusia roh di dalam diri kita, saya yakin mulai hari ini, apa yang secara jasmani itu tidak mungkin, Tuhan akan mulai manifestasikan terjadi dalam hidup saudara. Terjadinya tidak lagi untung-untungan. Mujizat, keajaiban bukan lagi untung-untungan. Secara konsisten akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Boleh kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi kita harus menyadari ada perbedaan antara iman dan feeling, iman dan perasaan. Karena iman tadi kita baca adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti iman adalah dasar pengharapan terhadap sesuatu yang Anda percayai sudah Anda miliki. Saudara percaya, saudara sudah terima. Itu iman. Waktu Smith Wigglesworth doain orang, walaupun orangnya masih kankernya masih kelihatan, tapi buat dia sudah sembuh. Itu iman, sudah. Iman itu sudah. Semuanya katakan sudah. Iman itu bukan akan, iman itu sudah. Makanya Yesus katakan, kalau kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Itu iman. Iman itu sudah. Iman itu sudah. Hari ini waktu saudara datang sama Tuhan, doa Tuhan sembuhkan saya. Dalam kesadaran Anda, dalam pemikiran, dalam bayangan saudara, saudara berharap akan disembuhkan atau Anda yakin kesembuhan sudah terjadi. Itu yang membedakan iman apa tidak. Sebagian orang ketika doa, wah hamba Tuhan doa. Terus kemudian setelah ibadah kita ngerasa, wah kok kayaknya enakan ya. Wah kayaknya saya ini bakal sembuh nih. Tapi begitu pulang dari tempat nih, waduh kok drop lagi ya. Kayaknya kesembuhannya batal ini. Saya mau ngomong sama saudara, itu bukan iman, itu perasaan. Saudara nangkep ya saya maksudkan? Banyak orang gitu tuh. Ketika berdoa kita ngerasa sedikit baikan, wah percaya. Itu bukan percaya, itu perasaan yang bergelora, melambung. Karena ada sedikit tanda-tanda yang baik. Nanti kalau tanda-tanda yang baik berubah jadi tanda-tanda yang tidak baik, perasaan melambung akan dibanting ke bawah. Langsung rasanya kita kayak kehilangan pengharapan. Down sekali. Itu bukan iman, itu perasaan. Itu manusia jasmani. Yang hidup karena melihat, karena merasa. Kalau ngerasa enak, wah semangat. Ngerasa gak enak, down. Itu manusia jasmani. Tapi kalau saudara bangun manusia roh saudara. Anda berjalan bersama Tuhan. Anda kenal sama Tuhan. Sekalipun yang kita rasakan sama sekali berbeda. Sekalipun Abraham gak punya anak. Dia tetap percaya. Sudah terjadi. Janji Tuhan bukan akan terjadi. Janji Tuhan sudah terjadi. Sudah kita terima. Sudah kita alami. Sudah tergenapi dalam hidup kita. Amin. Jadi hari ini sementara kita datang sama Tuhan, kita masing-masing punya situasi keadaan kita. Saya ingin ajak saudara untuk tangkap dengan iman. Keluarga saudara, seisi keluarga Anda sudah dipertobatkan, sudah diselamatkan, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita. Kegagalan kita sudah dirubah jadi keberhasilan. Kerugian kita sudah dirubah jadi keuntungan. Kekalahan sudah dirubah jadi kemenangan. Sakit penyakit sudah disembuhkan. Doa saudara sudah dijawab. Yang percaya itu tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan yang sudah melakukannya dalam hidup kita. Belum melihat dengan mata jasmani, tapi kita percaya sudah kita terima. That is faith. Itu iman. Itu hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Dan saya berdoa kita hidup karena percaya. Ada satu jemaat kita
sudah menikah sekian lamanya nggak bisa juga punya anak. Dicek sama dokter, suami istri sama-sama tidak memungkinkan punya anak. Jadi boleh dikatakan harapan punya anak secara medis tidak ada. Ya. Secara manusia mereka sempat down sekali, tapi setiap minggu karena mereka dengar firman Tuhan dibagikan. Bahwa yang tidak ada jadi ada oleh firman dengan iman. Maka imannya bangkit juga. Mereka percaya. Memang secara manusia nggak bisa. Kalau Abraham secara manusia nggak bisa, tapi bisa punya anak, kami juga bisa punya anak. Mereka mulai percaya, mereka mulai berdoa, mereka mulai percaya, mereka berdoa. Mereka nggak membiarkan diri mereka tenggelam dalam kesedihan. Banyak orang beriman tapi sedih, itu bukan beriman. Kalau Anda percaya, Anda sudah terima jawaban doa. Kalau Anda percaya mujizat sudah terjadi, pasti bersyukur. Nggak bisa orang beriman dan sedih. Nggak bisa orang beriman dan stres. Nggak bisa orang beriman dan depresi hidupnya. Itu perasaan, itu tenggelam dalam perasaan. Kenapa? Karena kita melihat keadaan yang menyedihkan yang terjadi dalam hidup kita. Hari ini saya ingin ajak saudara, mari kita bersuka cita, mari kita memuji-muji Tuhan. Karena Dia Allah yang mendengar dan Allah yang menjawab doa kita. Makanya Tuhan Yesus kalau berdoa, Anda baca di Alkitab. Waktu Dia berdoa untuk membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus ngomongnya begini, Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengar dan menjawab doa-doaku. Yesus belum melihat Lazarus dibangkitkan, tapi Dia ngomong, aku tahu Engkau mendengar doa-doaku. Aku tahu Engkau selalu mendengar, selalu menjawab doa-doaku. Banyak orang waktu berdoa, di benaknya berpikirnya, dijawab enggak ya? Dijawab enggak ya? No, itu bukan iman. Kalau saudara punya iman, saudara doanya ngomong seperti Yesus. Aku tahu Engkau selalu mendengar doa-doaku. Aku tahu Engkau selalu menjawab doa-doaku. Dan kita mengucap syukur. Kita bersuka cita karena kita tahu kita sudah terima. Oh wow. Saya berdoa semua pemikiran yang salah yang mungkin sempat iblis taruh dalam benak kita hari ini dirobohkan. Hari ini dihancurkan. Ada terobosan iman yang terjadi dan mujizat bisa terjadi. Dan jemaat kita ini saudaraku, dia ngalami terobosan iman seperti itu. Dia berdoa, dia bersuka cita, dia nikmati hidupnya. Dia nggak mau stres karena nggak punya anak. Dia nikmati pelayanannya, dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan itu terjadi. Yang namanya mujizat itu bukan dipaksa-paksain. Yang namanya mujizat kalau sudah percaya Anda terima ya Anda terima. Itu terjadinya begitu saja. Karena itu bukan yang mujizat itu bukan kita yang melakukan. Mujizat itu Tuhan yang melakukan. Bagian kita percaya, bagian Tuhan mengerjakan mujizatnya. Suatu hari tiba-tiba dia hamil. Dan sekarang sudah punya anak. Dan dia bersuka cita, dia kesaksian di mana-mana. Memang betul, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kita sanggup membuat yang tidak ada jadi ada. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Kemarin baru saja kita KKR pencurahan Roh Kudus. Waktu KKR pencurahan Roh Kudus ada satu jemaat kita kesaksian. Selama sekian waktu ini dia mengalami kendala, dia kena penyakit autoimun. Salah satu, saya lupa namanya apa karena susah sekali penyakit gitu disebut namanya. Ya. Jadi dia mengalami kendala, bola matanya saudaraku itu yang tadinya normal seperti kita semua di sini, itu bisa membesar dan bisa kayak bola matanya itu mau keluar. Dan dia ngomong sakit sekali. Terus hanya bisa ngelihat ke depan saja begini. Susah sekali ngelihat ke samping. Saudaraku, sekian waktu dia bergumul. Tapi kemarin, waktu KKR pencurahan Roh Kudus, terus kesembuhan ilahi, doa kesembuhan ilahi disampaikan. Dia mulai berdoa, dia mulai mengimani, dia percaya. Ini waktunya, ini kairos dari Tuhan. Tuhan akan sembuhkan saya, Tuhan sudah sembuhkan saya. Waktu pas ibadah, saya tuh bingung. Kok dia itu gini, waktu ibadah, tangannya gini. Gini, terus gini. Saya bingung, kok ada orang ibadah gini-gini saudaraku.
Ini ngapain ya? Ternyata dia sedang ngetes. Karena dia tahu Roh Kudus sedang bekerja, dia sedang periksa. Tadinya nggak kelihatan, kelihatan. Kelihatan, dia heran. Wah, dia sampai nangis luar biasa. Dan dari KKR pencurahan Roh Kudus sampai hari ini itu berarti berapa lama ya? Seminggu ya? Seminggu atau 2 minggu? 2 minggu ya. Saya kemarin sebelum berangkat ke sini, saya dikasih fotonya sebelum dan sesudah. Sebelum itu mata itu sampai hampir keluar, kayak besar sekali dan keluar. Tapi sekarang sudah normal sepenuhnya, cek ke dokter, sudah sembuh. Penyakitnya autoimun tidak ada. Karena Tuhan kita, Tuhan yang mendengar doa kita. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Wow. Oh, saya yakin di ibadah ini akan ada kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Karena ada iman yang bangkit di tempat ini. Ada manusia-manusia Allah yang bangkit di tempat ini. Dan Tuhan akan kerjakan sesuai dengan iman saudara. Amin. Tadi kita baca tuh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi bukan cuma itu. Tadi ada baca di Ibrani. Iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Secara mata jasmani, dia bukti. Saya mau jelaskan soal hal ini. Saudaraku, kalau saya bisa bagikan sama Anda, iman itu adalah indera keenam buat saya. Kenapa saya sebut indera keenam? Karena secara jasmani kita punya yang namanya panca indera. Apa saja panca indera kita? Indera melihat, indera merasa, indera mencicipi, indera mencium, indera mendengar. Ya, dan manusia jasmani kita itu terbiasa hidup dengan panca indera kita, betul? Tapi manusia rohani tidak tergantung sama panca indera ini. Karena tadi dikatakan kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan cuma melihat, bukan karena mendengar, bukan karena merasa, mencium, dan lain sebagainya, panca indera itu. Tapi kita hidup karena percaya. Kalau saya sebut, tadi ada panca indera. Panca itu kan 5. 5 indera secara jasmani. Makanya saya sebut iman itu indera keenam. Karena ini bukan indera yang sama seperti yang kita punya secara jasmani. Ini indera rohani. Ini indera yang datangnya dari Allah. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman ini hanya bisa kita terima dari Tuhan, dari Allah. Dan iman, tadi saya katakan, Alkitab mencatat, iman adalah bukti. Semuanya katakan bukti. Iman apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Alkitab yang mencatat. Jadi kalau saudara hidup secara jasmani saja, maka saudara akan percaya, mengkonfirmasi segala sesuatu hanya secara jasmani. Coba semuanya lihat ke depan sini. Saya mau tanya sama saudara. Apa yang ada di tangan saya ini? Apa yang di tangan saya ini? Kalau saya ngomong sama saudara, ini aqua. Saya berusaha kasih penjelasan, saya yakinkan saudara, saya kasih pertimbangannya, dasar-dasar pemikirannya bahwa ini aqua. Saudara percaya enggak ini aqua? Enggak. Saudara, menurut Anda ini apa? Handphone. Kenapa menurut saudara ini handphone? Sesimpel mata kita, indera melihat kita mengkonfirmasi bahwa ini handphone. Karena itu kita percaya ini handphone. Buktinya apa? Buktinya bahwa ini handphone. Mata saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu adalah handphone. Saya tanya sama saudara, indera mendengar Anda atau indera mencium saudara, mencium gak bau handphone? Berarti indera yang lain tidak mengkonfirmasi ini handphone. Cukup satu indera mengkonfirmasi
bahwa ini handphone dan Anda ngomong ini adalah handphone, betul? Lagi ya, supaya kita bisa nanti nangkap. Ini apa? Ya, saya minum dulu. Saya ambil kesimpulan bahwa ini adalah aqua, ini air. Kenapa? Karena indera perasa saya sudah mencicipi dan mengkonfirmasi ini adalah air. Saya bisa tutup mata ya, dan saya nggak ngelihat sama sekali, saya nggak mendengar air, saya tidak melihat air. Cukup satu indera saja akan memberi keyakinan saya bahwa ini tadi adalah air. Satu indera saja. Saya mau ngomong begini sama saudara, demikian juga dengan yang namanya iman. Alkitab ngomong iman adalah bukti. Semuanya katakan iman adalah bukti. Lebih keras katakan iman adalah bukti. Anda percaya sudah sembuh? Anda percaya sudah sembuh? Buktinya apa? Kenyataannya mata saudara masih melihat, benjolan itu masih ada. Tapi buktinya apa? Iman kita buktinya. Kayak tadi, saya ngomong sama saudara. Ini apa tadi? Handphone. Yang mengkonfirmasi ini handphone apa? Mata kita. Indra melihat kita yang ngomong ini handphone. Dan cukup satu indra. Itu sudah memberikan kita keyakinan. Ini adalah handphone. Sama halnya. Saya mau ngomong sama saudara. Indra iman kita lebih daripada panca indera jasmani kita. Indera rohani kita lebih daripada panca indera jasmani kita. Boleh katakan amin saudaraku. Kalau saudara terima janji Tuhan bahwa saudara sembuh. Saya ngomong sama saudara, Anda sudah sembuh. Buktinya apa? Iman saudara membuktikan bahwa saudara sudah sembuh. Alkitab katakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Itu iman. Jadi sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak mendengar, kita tidak mencium, kita tidak merasa, kita tidak meraba, tapi kita percaya. Kenapa? Apa buktinya? Iman kita buktinya. Iman kita sama Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buktinya bahwa saya sudah disembuhkan, saya diberkati, saya terima jawaban doa, saya mengalami keajaiban yang daripada Tuhan. Iman kita adalah buktinya. Itu yang namanya hidup oleh iman. Itu yang namanya hidup karena percaya. Selama ini banyak orang, mana buktinya mana? Semua orang cari bukti dengan panca inderanya. Tapi Alkitab ngomong iman, bukti. Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oh wow, saya tahu di tempat ini sudah ada mujizat terjadi. Pemulihan terjadi, pertobatan keluarga saudara sudah terjadi. Mujizat keuangan sudah terjadi, hutang sudah lunas. Berkat keuangan dicurahkan. Saya tahu jiwa-jiwa diselamatkan. Kesembuhan terjadi. Buktinya apa? Iman kita. Itu namanya berjalan karena percaya. Bukan karena melihat. Buktinya apa? Iman kita. Ini iman. Ini manusia Allah, di sini manusia Allah, di sini manusia jasmani. Saya harap saudara naik level. Jadi manusia Allah. Sehingga saudara bisa mengalami keajaiban yang daripada Tuhan. Satu lagi teman saya, adiknya kena penyakit autoimun. Kalau sudah pernah dengar lupus. Dan itu gak ada obatnya, itu sangat langka sekali. Dan gak bisa disembuhkan. Saudaraku sampai dalam kondisi yang sudah parah sekali. Sudah kayak gak bisa diajak bicara. Dan kayak, kayak sudah kayak gila gitu. Ya, waduh sudah gak karu-karuan. Tapi teman saya ini adalah orang yang hidup dengan iman secara luar biasa. Sekeluarganya penuh dengan iman. Berjalan dalam kuasa Tuhan. Berkali-kali mereka menghadapi maut dan mereka terus berjalan bersama
dengan Tuhan, berjalan dalam kuasa Tuhan. Jadi tiap hari dokter treatment. Bukan berarti kalau kita berjalan dengan iman nggak boleh ke rumah sakit, nggak boleh ke dokter, nggak boleh obat. Silakan secara jasmani saudara lakukan itu. Tapi lebih daripada usaha secara jasmani, pengharapan kita nomor satu adalah Tuhan Yesus. Amin. Jadi dia mulai berjuang dalam roh, dia mulai berperang dalam roh, dia berhadapan dengan, kalau dia ngomong roh sakit penyakit, sampai dalam kondisi yang sangat kritis saudaraku. Itu dia sudah gendong adiknya itu, sudah sambil dipangku gendong begini, ini sudah gak bernafas. Jadi sudah secara manusia kayak mati gitu. Tapi dia ngomong, aku tidak mau kamu mati. Bangkit di dalam nama Yesus. Jadi dia benar-benar ngomong, cerita sama saya. Waktu itu dia tahu dia sedang berhadapan sama roh maut. Dan dia mulai berjuang, sekeluarga berjuang dalam nama Yesus bangkit. Dalam nama Yesus sembuh. Nafas lagi saudaraku. Bukan cuma nafas lagi. Sembuh total, normal sepenuhnya. Normal sepenuhnya. Bahkan sampai sekarang adiknya ini dipakai Tuhan luar biasa menyelamatkan jiwa-jiwa dan melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau melihat mata jasmani, pasti sudah down putus asa. Kalau kita hidup hanya karena melihat, pasti down putus asa. Tapi hidup karena percaya, mujizat terjadi. Saya merasakan nih, dari mulai khotbah sampai sekarang, dari tadi level imannya tambah naik, tambah naik, tambah bangkit, tambah bangkit. Kenapa? Karena iman timbul. Iman bangkit dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya firman ini jadi rema dalam hidup kita, menimbulkan, membangkitkan iman dalam hati kita. Kalau ada iman di hati saudara, itu iman. Kalau yang di hati saudara bukan feeling, bukan perasaan, bukan emosi, tapi kalau yang di hati saudara adalah iman. Dan kita mau iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau ada iman di hati saudara, Yesus ngomongnya begini, terjadilah sesuai imanmu. Saya berdoa sesuai iman di hati saudara. Terjadilah, 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 terjadilah. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Anda percaya? Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Yesus kita yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan.